Pada tanggal 24 Februari kemarin, Rusia telah melakukan invasi ke Ukraina. Kalian tahu nggak sih dampak apa yang terjadi gara-gara adanya invasi itu? Sebenarnya banyak yang mau aku bahas, tapi karena fokus utama kita di kripto, jadi kita bakalan bahas pengaruhnya ke kripto ya. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa biar perang ini cepat berakhir dan nggak berkelanjutan jadi perang dunia ketiga. Halo Trivers, welcome back to YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih, sudahkah kamu cuan hari ini? Berita pertama adalah prediksi Dogecoin oleh para analis yang memprediksi kalau Doge bakal menutup tahun 2022 nanti di harga 0,16 dolar. Sedangkan nanti saat 2030 diprediksi Dogecoin bakalan naik sampai 400% di harga 0,54 dolar. Prediksi lain dilakukan oleh Fred Sebesta, pendiri dari Finder yang memperkirakan Doge akan bernilai 0,25 dolar di akhir tahun 2022. Katanya banyak koin meme lain yang muncul yang mencoba untuk menyaingi Doge, tapi Doge akan selamanya menjadi yang asli. Prediksi lain juga dilakukan sama Joseph dari Thomson Reuters. Dia sependapat sama Fred di mana dia memprediksi kalau harga Doge bakalan menyentuh 0,50 dolar di akhir tahun ini dan bakalan mencapai 1 dolar di akhir tahun 2025. Tapi semua itu hanya prediksi yang dilakukan oleh para ahli ya Trivers. Kalian boleh percaya, boleh juga nggak percaya. Semua keputusan ada di tangan kalian. Jadi tolong lakuin riset dan analisa sebelum melakukan pembelian biar kalian nggak nyesel akhirnya. Dan selanjutnya kita bakalan bahas ke berita utama nih Trivers. Gara-gara invasi Rusia ke Ukraina, pasar kripto juga terpengaruh harganya nih Trivers. Harga kripto tiba-tiba terjun ke bawah dengan sangat cepat. Tapi ketika negara barat mulai bersatu buat melawan Rusia dan sepakat buat menerapkan sanksi global, keadaan market udah mulai bergerak lagi nih. Sentimen itu juga yang dimanfaatkan para whale Bitcoin. Mereka udah siap buat serok di harga 34K yang kemudian membuat harga Bitcoin mulai naik perlahan ke harga yang sekarang. Pada saat video ini di-tag, harga Bitcoin saat ini 41K. Setelah sebelumnya sempat jatuh di harga 34K. Sekarang Bitcoin masih mencoba buat menanjak dan butuh lebih banyak bahan bakar lagi. Selain itu, koin-koin lain seperti BNB, AVAX, Terra juga mengalami kenaikan ketika Bitcoin naik. Invasi Rusia ke Ukraina membuat simpati dari seluruh warga di dunia, di mana Ukraina dapat donasi berupa Bitcoin, Ethereum, dan Polkadot, bahkan USDT dari seluruh dunia. Menurut sebuah laporan yang dirilis sama Arcane Research, Ukraina pakai salah satu exchange terbesar di dunia buat beli lebih banyak Tether dan juga Bitcoin. Itu kebukti bahwa Bitcoin bisa jadi safe haven buat banyak orang yang masih khawatir sama sistem perbankan yang mungkin bisa aja runtuh ketika terjadi perang. Mereka butuh alternatif yang bisa jaga uang mereka tanpa adanya keterikatan. Tapi di sisi lain, Rusia akan mengalami gempuran dari banyak pihak dan dikucilkan oleh organisasi dunia. Banyak hal dilakukan oleh Komisi Eropa buat bikin Rusia berhenti berulah. Salah satunya buat menghapus beberapa bank Rusia yang terdaftar dari sistem SWIFT. Selain itu, Komisi Eropa juga menghalangi Bank Sentral Rusia buat melakukan likuidasi asetnya. Tetapi di sisi lain, seorang miliarder di Rusia mencoba buat menghindari sanksi itu dengan cara menggunakan cryptocurrency, di mana semua orang bisa menggunakan dan bebas tanpa terikat aturan apapun. Karena terjadinya sanksi itu membuat Rusia harus pintar putar otak buat cari alternatif sistem yang terdesentralisasi tanpa adanya kontrol dari pihak manapun. Satu-satunya alternatif adalah cryptocurrency. Walaupun masih memiliki beberapa keterbatasan, tapi blockchain bisa mengimbangi sistem dari SWIFT juga. Yang terakhir ada beberapa tips waktu yang tepat buat kalian beli Bitcoin nih. Tips ini didapat dari analisis sebuah media ekonomi di luar negeri. Gara-gara perang yang udah aku jelasin panjang lebar tadi, seorang analisis dari Bloomberg yang berkata ini saat yang tepat buat beli Bitcoin.
Kenapa gitu? Sebenarnya aku udah sering bilang, ketika terjadi dip, maka kalian harus serok. Hal ini juga dilakukan sama Sahil Sakarani, seorang analisis market kripto dan juga ahli strategi dari Bloomberg. Sahil ngomong kalau sanksi global yang didapat sama Rusia bakalan berdampak buruk ke ekonomi Rusia. Ketika ekonomi Rusia buruk, maka harga saham yang bersangkutan sama Rusia juga bakalan turun. Perlu kalian ingat ya, bahwa Bitcoin selalu punya hubungan sama pasar saham tradisional. Itu maksudnya saat terbaik buat share Bitcoin adalah ketika adanya instrumen lain yang bersangkutan sama Bitcoin mengalami sentimen negatif yang bakalan mempengaruhi harga Bitcoin turun. Biasanya setelah itu terjadi akan datang sentimen positif lagi yang bakalan bikin harganya jadi naik. Dari semua berita tadi yang aku jelasin mengenai Bitcoin, Doge, sampai invasi Rusia ke Ukraina, semua hal itu perlu kita perhatikan kalau emang kita mau fokus buat trading di kripto. Karena berita-berita seperti itu juga bisa menjadi sinyal buat kita untuk masuk ke market ataupun keluar dari market. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau Bitcoin di luar negeri sana udah jadi safe haven pengganti dari emas. Karena dalam jangka panjang, grafik Bitcoin selalu mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada emas. Oh iya, jangan lupa buat share order referral kalian ke teman kalian yang mau trading di Thrift, biar kalian bisa mainin spin and win bareng dan menangin jackpot senilai 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Thrifers. Saya pakai Thrift.